Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas 9 unit HP rusak ya. Jadi ini adalah milik subscriber. Beliau kebetulan anggota TNI ya, yang sekarang tugas di Jakarta. Dari 9 unit sudah kita bahas 8 unit, menyisakan satu HP ini ya. Oke, kita akan bahas HP ini, dan ini Sony Ericsson K800. Ya, jadi untuk di seri K Sony Ericsson itu rata-rata desain dan bentuknya sama ya. Kotak, lalu seperti apa ya? Seperti flat ya. Jadi ini ciri-ciri seri K itu rata-rata sama, bentuknya seperti ini. Oke, kita akan baca surat cintanya guys. Isinya, di pad sudah error, dicarikan baterai dan cas. Ya, intinya saya itu suruh nyari baterai dan cas ya, yang bagus. Iya. Lalu di padnya error. Di pad ini tombol navigasi tengah ya, atau trackpad istilahnya untuk bagian tengah. Oke, saya lihat secara fisik ini HP kelihatannya terawat ya. Padahal ini usianya puluhan tahun. Dan kita akan coba copot. Wow, masih ada kartu jadulnya. Ya, ini kartu jadul, belum ada belum ada cetakan yang buat kecil ya. Jadi masih murni kartunya. Oke, kita akan buka casingnya. Sambil buka kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Sony Ericsson K800. Displaynya hanya 2 in. Lalu kameranya 3 megapiksel. Jangan salah, tahun dulu itu 3 megapiksel itu amazing. Apalagi ini produk Sony ya. Lalu HP ini itu sudah support UMTS. UMTS itu tidak jauh beda dengan 3G ya. Lalu HP ini dirilis tahun 2006. Wow, berarti tahun 2006 tuh 15 tahun lebih ya. Oke, ini saya buka casingnya, itu terasa solid dan susah. Perhatiin, itu dari rangkaiannya saja itu terkunci sangat kuat. Nah, ini membuktikan bahwasanya Sony itu bukan kaleng-kaleng. Iya. Wow, ada komponen yang besar ya. Ini komponen seperti yang saya perhatiin mirip komponen yang ada di TV ya. Tapi ini dipasang di HP. Wow. Oke, untuk memastikan kondisi mesin kita cek dengan power supply. Seperti biasa setel di 3,8 sampai 4 volt. Lalu saya tekan tombol power dan perhatiin jarum ampernya. Saat saya tekan, dia naik sedikit lalu turun. Indikasinya berarti HP ini normal ya. Jadi pembacaan arusnya itu mirip dengan Nokia. Dia naik lalu turun, itu normal. Oke, jadi HP ini konsumsi arusnya normal. Ya, intinya ini saya harus carikan dulu baterai dan casnya ya. Dan permintaan beliau tuh carikan yang bagus. Dan alhamdulillah udah beberapa hari saya carikan di toko online. Hari ini sudah nyampe paketannya. Kita akan unboxing ya. Jadi ini isinya itu baterai dan cas Sony jadul. Lalu kalau untuk bagian casnya itu permintaannya juga yang bagus ya. Namun setelah saya browsing, saya nyari itu rata-rata ya sama aja. Di angka 35 ribuan. Lalu baterainya saya dapat di angka 65 ribuan. Wow, ini merek untuk casnya Angel ya. Angel itu susah. Ya betul, susah nyarinya. Nah, ini baterainya. Jadi baterainya ini menggunakan BST33 ya. BST33 ini ya bisa digunakan juga untuk di seri W. Karena di Sony itu ada yang seri W ya.
Oke, untuk memastikan lagi kita akan coba nyalakan. Nah, oke lah, jadi HP ternyata aman ya, dia bisa nyala. Lalu kita akan tes untuk casnya. Ini baru kali ini ya saya lihat merek cas itu Angel. Angel itu bahasa Jawa ya, artinya susah. Ataupun angel ya kemungkinan. Oke, ini saya coba cas itu nggak ada respon guys. Jadi nggak ada indikator pengisian sama sekali. Padahal analisanya tuh casnya kan baru ya. Namun saya melihat ada tingkat korosi untuk di konektor casnya. Jadi saya menitik beratkan itu permasalahan ada di konektor casnya. Karena kalau untuk di cas yang habis beli baru itu kemungkinan besar ya masih bagus ya. Oke, untuk memastikan kita harus bongkar HP-nya. Kita akan perbaiki dulu HP-nya karena dicas tidak mau ya. Ya mudah-mudahan pemilik nonton ya bahwasanya ini HP tidak mau dicas. Mungkin dulu awalnya mau, lalu karena lama nggak digunakan ngambek. Ya ini kalau saya perhatiin ya, untuk struktur, untuk komponen itu memang solid banget. Bahkan ini untuk nyopot bagian casing depan tuh kita mesti angkat dari samping kiri maupun kanan ya. Ya ini sudah terangkat. Dan ini casing bagian depannya. Kalau saya pegang itu memang bahannya solid guys, walaupun plastik tapi kokoh ya. Oke, kita akan pastikan lagi ya, kita akan nyalakan HP-nya. Kalau ini kan lebih kelihatan ya, kalau tadi tuh saat dipasang casing dia agak gelap karena memang dipasang plastik warna hitam ya, kayak ribbon. Oke, ini saya coba cas dan nggak ada indikator pengisian. Namun kalau saya perhatiin memang ini kelihatannya faktor terbesar di konektor cas ya, karena penuh korosi. Ya ini kita akan langsung saja kita akan copot ke bagian mesin. Wow, amazing. Struktur penataan dari komponen per komponen itu sangat solid guys. Nah ini saya akan copot bagian keypadnya. Lalu untuk bagian keypad atas ya, ini menjadi satu dengan trackpad ataupun tombol navigasi ya di bagian tengah. Ya ini kayaknya kita perlu jengatkan ya untuk bagian tombol dan LCD-nya. Nah ini sangat kuat banget guys, dia sangat menggigit ya untuk di PCB-nya. Ini ya ciri-ciri produk Sony itu seperti ini, dia solid ya. Ya ini sudah terlepas ya untuk tombol di bagian navigasinya. Lalu hati-hati ya karena pasti terhubung dengan fleksibel. Nah disitu kelihatan ya ada konektor untuk fleksibel tombol keypad, lalu untuk LCD-nya. Oke, ini sudah tercopot. Lalu kita lari ke bagian casing belakang ya. Ini juga mesti kita copot. Awali dulu dengan di bagian antena, lalu nah ini kita copot pelan-pelan saja. Wow, ini kelihatan banget mesinnya, saya pegang itu tebal ya. Jadi mesin PCB-nya itu kualitasnya lumayan bagus. Nah, ini sudah tercopot ya. Lalu perhatiin kameranya. Wow, kameranya solid banget ya, gede lagi. Padahal 3 megapiksel ya. Oke, ini konektor casnya. Jadi untuk di beberapa tipe Sony, khususnya seri K itu rata-rata sama ya, modelnya seperti ini.
Solusinya saya akan coba tambahin thinner, lalu bersihkan. Kalau tidak ada thinner, bisa bersihkan dengan penghapus ya. Penghapus ini penghapus pensil ya. Pensil itu kan biasa ujung ada penghapus, itu bisa digunakan jika tidak punya thinner. Namun kalau dengan thinner ya kita tuangin lalu kita gosok atau kita kerik supaya rontok untuk di bagian korosinya. Nah, itu untuk di bagian PCB. Lalu kita menuju ke bagian plug konektor casnya. Nah, ini saya ambil untuk aqua gelas ya, supaya saya bisa rendam untuk bagian konektor casnya. Jadi zaman dulu konektor cas model Sony itu ya seperti ini guys. Dia bisa dicopot. Saya tidak tahu pasti ya, sekarang itu masih ada nggak yang jualan di toko online. Kayaknya sih masih ada ya. Namun kita akan maksimalkan yang ada aja. Kita redam dengan cairan thinner lalu kita sambil kerok-kerok ya supaya rontok untuk bagian karat ataupun korosinya. Ya, pastikan semua pin-pin itu bersih ya. Jadi kalau untuk HP baik Nokia, Sony di jadul ya, itu rata-rata konektor untuk pengecasannya itu berbentuk plug-in atau bisa dicopot. Ya, ini wow, gede banget ya kameranya, dan kameranya itu solid ya. Sampai dia itu ditutup atau dilindungi penutup kaleng ya untuk di bagian konektor atau fleksibelnya seperti ini. Wow, amazing memang Sony ini ya. Oke, jadi setelah kita bersihkan, kita akan langsung tes ya apakah ini berhasil. Namun jika masih tetap tidak mau ngecas, berarti kemungkinan ya cas yang dibeli online itu rusak. Wow, kalau rusak itu mesti ngeretur lagi guys ya. Ya nggak cocok, kadang kita ongkirnya untuk ngeretur itu kadang besar ya. Belinya 35, ongkirnya kurang lebih ya sama. Ya mudah-mudahan hanya korosi ataupun jalurnya yang kotor ini bisa mau ngecas ya setelah dibersihkan. Oke, ini kita pasang kembali dan pastikan untuk bagian konektor cas di bagian dalam juga dibersihkan ya. Baik PCB, baik pin yang di luar ataupun di dalam dibersihkan semua. Ya, ini ada beberapa fleksibel dan hati-hati ya. Jadi kalau saya perhatiin untuk di Sony khususnya seri K ya, itu rata-rata bentuknya kotak flat ya. Lalu kalau saya perhatiin di tiap kamera Sony jadul itu rata-rata besar. Dan walaupun dia hanya 3 megapiksel, itu kualitasnya tahun 2006 sangat mempesona. Dan tentunya ya ini impian kaula muda ya kala itu di seri K. Jadi ada K750, K750i, K800 ataupun K800i juga ada. Ya, ini kita pasang kembali ya, kita rakit kembali seperti awal. Nah, ini fleksibel kita kencangkan ya. Lalu kita akan pasangkan untuk di bagian, nah ini untuk bagian antena ya. Jadi untuk antena itu ada seperti slot seperti ini. Lalu kita akan pasangkan bagian tombol lalu LCD nya. Kita pasangkan untuk awalnya itu di LCD ya. Ini konektor untuk bagian LCD nya. Dan untuk LCD ini saya nggak tahu pasti ya, masih ada nggak stok barunya. Lalu kita pasangkan untuk konektor di bagian tombol ya. Tadi letaknya di bawah LCD, jadi ada 2 konektor, LCD dan tombol keypadnya.
Oke, ini saya coba langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, mantap jiwa, mempesona ya. Berarti faktor korosi itu bisa mengakibatkan jalur tidak terhubung dengan baik ya, apalagi jalur pengecasan. Setelah kita bersihkan semuanya, itu sudah normal kembali. Jadi konsep seperti ini terapkan di semua tipe HP ya. Itu trik paling sederhana. Jika semua sudah dibersihkan, masih tetap ya, kita pastikan jalurnya bagus atau tidak. Ya, ini sudah kelar, kita tinggal rakit ulang ya. Nah, ini kalau saya baca tadi di surat cinta itu pemilik menginginkan cas yang bagus ya. Tapi saya sudah browsing ke sana sini, ya rata-rata yang bagus ya di angka segitu ya. Bahkan ada yang harganya cuman 15.000, 20.000. Nah, ini saya pikir yang bagus ya. Oke, ini sudah terpasang, kita tinggal kencangkan ya dengan baut. Nah, ini kalau saya perhatiin ya, itu di bagian belakang tuh ada sejenis komponen, tapi komponen besar kayak di TV, komponen TV ya. Nah, itu fungsinya buat apa saya tidak tahu pasti, itu ada dua tadi ya. Oke, ini kelihatannya sudah rapi. Lalu kita langsung tes ulang ya. Oke. Muncul logo Sony Ericsson. Jadi untuk brand Sony Ericsson ini sempat juga menyaingi Nokia ya, zaman dulu. Oke, kita nyalakan ya. Wow, ternyata terkunci. HP terkunci guys. Dan ini saya tidak tahu ya, ini kodenya apa. Saya nyoba kode default 12345 enggak mau. Tapi intinya ini sesuai permintaan ya. Mungkin nanti ya pemilik saja yang tahu berapa kodenya. Sebatas ini kita sudah berusaha apa sesuai dengan permintaannya. Baik baterai dan cas. Dan kebetulan HP juga tidak mau dicas, kita coba perbaiki dengan cara bersihkan korosinya, dan sekarang alhamdulillah sudah kelar ya. Namun ini masih terkunci kode pengaman. Oke, ini saya akan rapikan ya untuk bagian casnya. Nah, ini casnya mereknya Angel. Mereknya Angel. Angel itu susah, atau Angel ya, mungkin sih Angel. Bukan Angel. Oke, baterai juga saya akan lepas karena ini nantinya saya akan kirim balik ya. Oke, itu saja ya kisah 9 unit HP milik subscriber. Semoga bermanfaat dan bye bye. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.